Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang murid yang memuridkan. Terlebih dahulu kita akan mendasari firman Tuhan hari ini. Seperti tadi ayat pembukaan atau introitus yang kita sudah baca, saya tambahi satu ayat ya di atasnya. Yaitu Matius 28 ayat 18 hingga 20 yang kita biasa kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Kita akan membacanya bersama-sama ayat ini, apakah terlihat dengan baik? Kalau enggak bisa dilihat di HP, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saya mulai ya, saya bacakan buat kita sekalian. Matius 28 ayat 18 hingga 20 berbunyi demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya tuh masih ingat ya, berapa puluh tahun yang lalu, waktu saya kira-kira kelas 2 lah, datang ke GKT, masuk ke sekolah minggu. Hari itu saya masuk kelas Sile, mungkin anak-anak sekolah minggu tahu kelas Sile kurang lebih kelas berapa ya, kelas 1 atau kelas 2. Saya kelas 2 waktu itu. Guru pertama saya di sekolah minggu, saya ya inget ya, Lose Syuchen, almarhum, sudah meninggal dipanggil Tuhan. Lalu setelah itu berapa tahun, 1 tahun kurang lebih di kelas itu, kemudian naik kelas. Lose saya itu ada di sini sebagian ya. Ada Lose Sinvi, ada Lose Petrus, ada Lose Agustin, kemudian ada Lose Shumue, ada Lose Ifong, dan tentu saja ada Kak Erin waktu itu ya. Mereka semua yang melayani kami, generasi saya waktu itu, untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengenal Tuhan. Dulu saya murid ya, saya dulu murid sekolah minggu. Sekarang, gantian. Dulu saya tuh murid, diajari nyanyi, diajari firman Tuhan. Kalau zaman saya dulu dikasih gambar, seneng ya. Dulu tuh ngumpulin gambar, terus kertas-kertas lembaran disuruh ngisi di rumah. Seneng untuk mengisi dan mengerjakan tugas sebagai seorang murid. Mendengarkan firman Tuhan. Dan yang biasanya anak sekolah minggu paling senang adalah dapat hadiah. Betul, saya dulu juga dapat hadiah. Senang ya. Tapi kemudian hari setelah berapa tahun berlalu, ternyata gantian saya jadi guru sekolah minggu. Saya waktu itu kelas 2 SMA kurang lebih. Murid saya itu ada Regin, anaknya AICNI. Ada juga Lose Bella. Itu murid saya dulu waktu dia TK. Waduh. Sekarang salah satu yang murid saya jadi guru adalah Lose Bella. Dulu saya punya Lose, terus saya jadi Lose juga untuk Lose Bella. Sekarang Lose Bella jadi Lose juga buat anak-anak yang sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita melihat ya, namanya itu jadi murid dulu, lalu ngajar. Mungkin dulu Kak Erin juga murid, Lose Ifong juga murid, Lose Shume juga murid. Semua awalnya adalah murid begitu. Tapi kemudian hari bisa menjadi guru yang mengajar murid-murid selanjutnya. Jemaat yang terkasih, inilah gambaran sebuah proses pemuritan yang biasanya disebut begitu ya. Pemuritan itu artinya bukan sekedar, oh aku jadi murid belajar, selesai. Enggak. Tetapi ada proses selanjutnya dari murid, kemudian juga bisa menjadi guru bagi yang lain. Tapi kalau jadi guru, nah ini pertanyaannya, kalau sudah jadi guru apakah udah enggak jadi murid? Ya, gimana ya? Saya itu dulu waktu sekolah, saya pikir guru-guru matematika, guru fisika, guru kimia itu pinter ya. Saya pikir semua soal model apapun dia bisa kerjakan. Saya pikir gitu. Apalagi yang guru les itu biasanya jago-jago ya untuk ngajari anak-anak. Bagaimana bisa menyelesaikan soal-soal yang sulit. Tapi suatu kali saya inget Pol. Guru saya waktu itu ditanya,
ada soal dari sekolahan ini kami tidak bisa anak-anak lesnya itu. Terus kita tanya sama guru les. Gimana Bu ini caranya ya? Wangil. Pilihan ganda tapi wangil. Kunci jawaban kita bisa tanya. Jawabannya mungkin bisa A atau B atau C atau D. Tapi caranya piye ngerjakan soal ini kita nggak ngerti. Kemudian kita tanya sama gurunya. Gimana Bu caranya Bu? Kemudian guru itu bertanya, sik, tak delok isik gitu ternyata. Enggak langsung ini gitu, ternyata enggak ya. Dia lihat dulu oh caranya kayaknya gini. Terus dihitung-hitung, loh kok enggak ada jawabannya ya, coba lagi. Ternyata guru itu tidak sekedar kelihatan pandai, kelihatan hebat, sudah bisa segalanya. Tetapi sebagai seorang guru pun masih belajar. Jangan heran kalau misalkan saya sebagai hamba Tuhan, terus jemaat tanya, loh ini ayat ini kata-katanya gini, alamatnya di mana ya? Kapan hari itu waktu kita OTW? Ini Mazmur berapa ya? Tak ingat kan? Cari, sekarang gampang, searching. Searching di internet. Ini ayatnya berapa? Ternyata bukan Mazmur, ternyata dari kitab lain. Sekarang mudah, tapi kalau ditanya, loh hamba Tuhan kok enggak hafal? Enggak bisa semua hafal Bapak Ibu. Semua dari Kejadian sampai Wahyu enggak bisa hafal kita. Ada kelemahan dan masih harus terus belajar sebagai seorang guru sekalipun. Jadi seorang guru tetap harus menjadi murid yang terus belajar, tetapi juga mau mengajak orang lain untuk belajar dan sama-sama tujuannya. Baik yang murid menjadi guru tapi masih murid, juga demikian murid yang masih belajar dari guru itu sendiri. Ke arah mana tujuannya? Ke arah Kristus. Dan kesediaan kita ngomong soal memuridkan, jadi guru yang memuridkan, murid yang memuridkan, itu adalah kesediaan kita untuk melihat ada banyak orang yang seharusnya Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk kita ajar mengenal Tuhan. Dan sebaliknya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan bagi kita untuk mengajar kita untuk makin ke arah Kristus. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan melihat, membaca bersama-sama dari namanya The Great Commission atau yang disebut amanat agung Tuhan Yesus itu. Pesan dari Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar pesan le Isa gitu, enggak ya. Ini sebuah perintah yang penting dari Tuhan Yesus untuk kita sebagai orang percaya melakukan sesuatu sebagai murid dan sebagai orang yang diberikan tugas untuk mengerjakan namanya pemuritan. Lebih jelas ya kita akan lihat. Pemuritan itu definisinya apa? Saya berusaha menjelaskan dengan mudah supaya saya ngerti, oh ini loh maksudnya, dan supaya kita juga mudah untuk mengertinya. Apa itu pemuritan? Itu bukan sekedar program gereja, bukan. Kalau kita punya 4P, itu salah satunya pemuritan, bukan sekedar program atau slogan. Tetapi pemuritan adalah sebuah proses dari seseorang menjadi murid dulu dan mengikut Kristus. Lalu membawa orang lain juga untuk menjadi murid dan mengikut Yesus pula. Itu namanya pemuritan. Menjadi murid itu tidak pernah selesai belajar. Saya pikir Bapak Ibu seusia berapapun masih terus belajar. UIN tadi lagu baru ini mungkin jarang dinyanyikan. Sebagian mereka juga harus belajar, dengerin di rumah lagunya seperti apa, belajar. Enggak bisa. Ya sayang kalau enggak bisa enggak mau belajar. Kalau mau belajar, Tuhan akan tolong kita untuk bisa melakukan sesuatu. Proses pemuritan itu juga adalah proses yang sangat tidak mudah. Kalau orang berpendapat, oh pemuritan itu loh kelompok kecil. Isinya mungkin 4-5 orang kumpul, nanti nyanyi, nanti doa, lalu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, membicarakan pergumulan, membicarakan firman Tuhan. Lalu nanti kalau sudah ada salah satu pemimpinnya, nanti kalau isinya 4-5 orang itu sudah bisa mimpin, nanti disebar, bikin baru lagi. Ya itu salah satu. Atau ada orang yang berkata, oh kalau pemuritan itu lewat PA, pendalaman Alkitab. Yang kalau di kita itu setiap Kamis. Tapi ternyata tidak juga, itu hanya salah satu saja. Pemuritan itu ada banyak metode, ada banyak cara untuk kita bisa menjadi guru, menjadi murid, sekaligus juga menjadikan orang lain murid
yang nanti akan jadi guru juga. Bingung ya? Pokoknya intinya kita semua itu adalah murid yang terus belajar, yang kemudian hari atau saat ini sudah Tuhan percayakan untuk mengajar orang lain, yang orang lain itu nanti juga harus mengajar yang lain juga. Kalau bahasanya kita sekarang itu seperti sistem MLM gitu ya, itu makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, multiplikasi kayak gitu. Satu jadi banyak, banyak jadi banyak, banyak jadi lebih banyak lagi. Itulah yang diharapkan dari sistem atau metode pemuritan yang sedang dilakukan di berbagai gereja termasuk di gereja kita. Tujuannya jelas kok amanat Tuhan Yesus ini. Kenapa kok harus memuridkan? Tujuannya jelas sekali supaya seseorang itu tumbuh. Tumbuh kemana? Tumbuh makin mengenal, mengasihi Tuhan, menaati kehendaknya dan makin hari makin serupa dengan Kristus sebagai goalnya. Apakah bisa langsung instan? Langsung jadi bagus, jadi baik? Enggak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Segala upaya kita, segala rencana kita termasuk dari gereja itu punya program. Itu adalah fasilitas dan sarana yang perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Supaya yang kelihatannya sederhana, kelihatannya simpel tapi ternyata enggak mudah di dalam pelaksanaannya ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pemuritan itu membutuhkan bukan program, bukan acara, bukan hari, bukan tempat, apalagi GKT itu makanan gitu ya. Yang penting pokoknya enak makane kan gereja kenyang terus ya toh. Bukan itu, yang dipentingkan di dalam program ini atau proses pemuritan ini adalah komitmen, kesungguhan, dan kesediaan di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen tuh senangnya jadi penonton. Yang saya bilang itu yang D itu loh ya. Datang, duduk, ya diam dengar-dengar lah wes diem-diem tok. Terus wes dadah pulang gitu toh. Senang, nggak ngapa-ngapain, nggak berupaya apa-apa, berpangku tangan. Nanti kalau penonton tuh biasanya gini, bapak-bapak yang suka bola itu mesti kudune nggak gitu. Tapi coba suruh ini sendiri, suruh main bola sendiri, bisa apa enggak? Bisa, penonton tuh gitu ya, sukanya tuh gini. Tapi sebetulnya kalau melaksanakan sendiri susah ya. Main bola itu tidak segampang yang kita lihat di layar, bisa larinya kencang, bisa nendangnya tepat. Tidak semudah itu. Kita kalau suruh coba sendiri ya belum tentu bisa. Maka sebagai penonton tuh sayang banget Bapak Ibu. Setiap kita orang percaya itu sebetulnya bukan fokusnya ke diri kita sendiri. Bukan juga semua fokus itu termasuk dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam kegiatan gereja. Itu bukan fokusnya sama kepuasan personal, kepuasan jemaat, kepuasan diri kita. Tapi kepada pertumbuhan iman dan berfokus kepada Allah. Kalau kepuasan diri kita masing-masing ini beda. Seleranya tuh lain-lain. Ada orang yang suka musiknya kencang pakai drum. Ada orang yang kalau main drum tuh deg-degan aku. Apalagi yang dekat speaker gini ya, wah deg-degan, gak enak. Ada yang senang, ada yang gak senang, repot. Kalau gereja harus, nuruti yang satu, nuruti yang lain, gak bisa. Kalau berfokus kepada personal itu susah, kan kita gak bisa menyenangkan semua orang, betul kan ya. Jadi gak bisa, kita bisa menuruti kesenangan personal. Maka fokuslah ketika beribadah, bersekutu, bersama-sama di dalam gereja ini, satu komunitas, bukan fokus kepada diri. Tetapi kepada pertumbuhan iman bersama dan kepada Allah tentu saja. Jemaat yang terkasih, ketika berfokus kepada Allah, maka komunitas gereja itu akan menjadi tempat yang indah untuk kita bisa bertumbuh dan berproses sebagai murid, sebagai orang yang belajar dan kemudian memuridkan dengan cara yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita pengennya semua seperti kita, seperti saya, terus nanti modelnya kayak sukaanku, semua seleranya, prosesnya pokoknya sesuai dengan keinginan seseorang, maka agak susah untuk terjadi dengan baik. Maka kalau kita melihat di berbagai gereja, bukankah ada banyak perpecahan, ada banyak orang tuh kecewa, kok gini, kok nggak cocok ambek aku. Ya sekali lagi, tidak bisa menyesuaikan dengan selera personal. Jemaat yang terkasih, setiap komunitas gereja itu sekali lagi harus berfokus tuh kepada Allah, bukan kepada diri.
Kalau ada orang-orang yang mudah untuk kecewa, mudah untuk nggak puas, kemudian juga nggak mau memahami perannya diri di tengah komunitas gereja ini sebagai apa, senangannya berpangku tangan jadi penonton, maka dia tidak sedang melaksanakan perintah Tuhan ini. Tuhan itu sedang berbicara dengan serius ketika dia hendak naik ke surga untuk memerintahkan kepada kita hal ini. Untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah kalau dari gerejanya kita sendiri aja belum dimuridkan dengan baik oleh kita, bagaimana kita bisa menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Maka pada saat itu amanat agung Tuhan Yesus menggerakkan para murid di zaman itu untuk menjangkau banyak jiwa dan memuridkan mereka bagi Tuhan. Dan ngomong-ngomong, Bapak Ibu tahu enggak ya, ini fakta di Alkitab, bahwa sebutan Kristen itu sebetulnya di zaman yang lampau pertama kali dipakai itu sebagai ejekan. Sebagai olok-olok bagi orang atau murid-murid Kristus yang waktu itu berada di daerah Antioquia. Di kota itu disebut Kristen itu kayak ngejek gitu ya. Mengejek mereka yang percaya dan mengikut Kristus. Tapi bagi para murid pada waktu itu sebutan Kristen bukanlah ejekan. Kristen itu artinya Kristus kecil, pengikut Kristus. Mereka terima sebutan Kristen itu dan tidak lagi ejekan tapi kebanggaan. Mereka bangga dengan perkataan bahwa mereka itu adalah pengikut Kristus. Mereka senang, mereka disebut sebagai murid, yaitu muridnya Kristus. Maka kata itu dipakai sampai sekarang. Kita sekarang kalau disebut Kristen tersinggung enggak? Enggak ya, bangga kita, oh Kristen gitu. Bukan lagi juga soal buat ngisi formnya KTP daripada kosong. Ditanya agama (2) kosong, yus aku Kristen. Bukan. Tapi Kristen itu sebagai kebanggaan kita. Menjadi pengikut dan murid Kristus. Jemaat yang terkasih ayat 18 tadi itu mengingatkan kita tentang amanat agung Kristus yang dinyatakan dengan jelas. Ketika dia menyatakan ini loh aku yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Siapa sih pribadi yang punya kuasa di surga dan di bumi? Ya Allah, tidak ada yang lain. Maka Tuhan Yesus waktu itu sebelum mati di kayu salib dia menanggalkan segala sesuatu. Kuasa ilahnya dia tanggalkan semuanya. Tapi ketika dia bangkit dan kemudian akan naik ke surga, dia menyatakan kuasanya dan menegaskannya kepada para muridnya waktu itu yang ada banyak. Bahwa kuasa yang dia miliki atas surga dan bumi menyatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Jemaat yang terkasih, murid-murid waktu itu bukan sedang ngikut pribadi viral. Kalau sekarang siapa ya pengikut yang diikut followernya banyak itu siapa ya? Beberapa tahun yang lalu tuh Ayu Ting Ting banyak followernya di Instagram atau di kalau sekarang Twitter tuh kayak X gitu ya. Itu pengikutnya banyak. Tapi waktu itu para murid bukan sedang mengikuti tokoh viral atau orang yang langsung FYP di zaman sekarang. Tetapi mereka itu sedang mengikuti pribadi Allah yang ilahi itu. Yang memiliki kuasa atas surga dan bumi. Maka mereka ketika diperintahkan ini, mereka yang awalnya takut. Kemudian kita ngerti ceritanya, ada Roh Kudus yang menuntun mereka untuk keluar dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Memuridkan sehingga banyaklah gereja bertumbuh saat itu. Lalu dilanjutkan pada ayat 19, ada perintah gini. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Menjadikan murid itu tidak gampang, apalagi semua bangsa. Tuhan menghendaki semua bangsa enggak pandang bulu untuk menjadi muridnya juga. Lalu pertanyaan berikutnya, murid itu seperti apa yang diharapkan? Sekali lagi, seperti Kristus nantinya yang diharapkan. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus ngomong sama para murid, ikutlah aku. Gitu ya, manggil Petrus, ayo ikutlah aku, manggil Matius, mari ikutlah aku. Untuk menjadi murid. Mereka itu dipanggil tidak hanya untuk mendengar Tuhan Yesus ngajar. Mereka dipanggil bukan hanya supaya tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus nemeni, bukan. Tetapi mereka itu dipanggil untuk belajar dari hidupnya Yesus. Dan kemudian hari mereka bisa menerapkan di dalam hidup mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian setelah Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka ini diutus. Setelah ikut, suruh pergi.
Pergilah memuridkan orang lain untuk mengenal Kristus. Pergilah supaya banyak orang mengasihinya. Pergilah supaya makin banyak orang yang makin serupa Kristus. Dan bukan hanya sekedar percaya saja di mulut. Pertanyaan yang terus mungkin ada di pikiran kita, piye caranya? Bagaimana caranya membuat orang lain menjadi murid? Tuhan Yesus itu memberi dua cara. Yang pertama adalah dengan membaptis mereka. Membaptis itu bukan dipercik atau diselam, bukan itu maksudnya. Membaptis ini dalam arti bahwa ada orang-orang yang nantinya yang telah dilayani ini, mereka itu mengikrarkan iman mereka dan sungguh-sungguh mau percaya. Lalu yang kedua, ajarkan kepada mereka, yaitu mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Misalkan contoh, Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Sebagai murid kita telah belajar dari Tuhan Yesus bagaimana mengasihi. Lalu bagaimana kita mengasihi orang lain? Nah itu kita berproses mengasihi orang lain. Orang lain juga nanti akan mengasihi orang yang lainnya. Lalu Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana melayani. Lalu kita melayani orang lain. Lalu orang lain itu akan melayani orang lain juga. Dan seterusnya. Setiap orang akan mengikrarkan iman mereka. Tapi enggak cuma di mulut. Melalui apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dilakukan dan menjadikan orang lain murid. Ini adalah perintah yang enggak bisa ditawar. Maka ketika kita bikin 4P itu zaman berapa tahun yang lalu itu. Salah satu bagian pemuritan yang terus dilakukan dan menjadi inti dari semua gereja adalah memuridkan orang-orang percaya untuk keluar. Jadi enggak cuma di dalam gitu ya, keluar untuk menjadi berkat. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku. Buku ini populer sekali beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang juga banyak yang masih membacanya. Not a fan, bukan seorang penggemar gitu. Saya penggemar, saya penggemar Andy Lau, Bapak Ibu, ada yang sama? Saya dari zaman waktu saya cilik itu sukanya Andy Lau. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak muda yang lainnya sukanya yang lain. Mungkin ada yang suka K-pop ya, ada yang suka K-pop dengan berbagai generasi. Saya K-pop sukanya Super Junior misalkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya ngefans seseorang gitu ya, terus makin hari, dulu berapa tahun yang lalu, wahyu, guanteng, keren. Pakai kalau orang Kediri harus pakai U ya, penekanan ya. Guanteng, wahyu, keren, suaranya wapi. Kita ngefans, keren gitu. Lalu berapa tahun kemudian makin hari makin tua. Enggak banyak orang yang masih senang. Oh kan ganti yang lainnya yang masih lebih keren lagi zaman sekarang. Terus ada lagi nih yang penggemar K-pop pasti tahu fenomena-fenomena semacam ini. Kalau ada orang yang sekalipun ganteng, keren, suaranya bagus tapi kesandung kasus skandal, itu orang yang dulunya ngefans, yang dulunya suka gitu ya. Mungkin di rumah dipuasanya poster-poster, punya kaset dan segala macam. Ketika terjadi skandal atau kasus dari tokoh itu, tidak sedikit, ini tidak sedikit ya, dulunya penggemar, fans, di kemudian hari menjadi haters. Mereka lah yang kemudian ngolok-ngolok, mereka kemudian yang mencaci maki. Sebagai fans itu gampang berpindah dari lovers, dari fans, jadi haters tuh enak Bapak Ibu. Kalau ada cacat, udah tinggalin aja. Itu namanya ngefans. Tapi kalau menjadi follower, menjadi pengikut, dan terlebih menjadi murid, itu enggak gitu. Tapi sayangnya para murid Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus waktu ditangkap ditinggal. Ya itu mirip sama cancel culture yang sedang berlaku hari-hari ini. Mereka itu malah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, fenomena itu di zaman waktu itu juga ada. Murid-murid meninggalkan. Tapi kemudian hari bukankah Tuhan mengubah hidup mereka. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang militan. Mereka enggak cuman lihat gurunya melakukan mujizat, wah guruku keren, bangga jadi murid Yesus. Enggak. Mereka pada kemudian hari mereka itu belajar untuk
membangun iman mereka makin dalam. Dan kemudian mereka memuridkan orang lain menurut kehendak gurunya. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena kita ini punya guru agung yaitu Tuhan Yesus sendiri. Beliau, bahasanya kita itu beliau, dialah. Dia adalah pribadi yang telah memberikan hidupnya yang sempurna bagi kita. Jadi contoh dan teladan. Dia juga mengajar dengan hikmatnya. Kita bisa baca pengajarannya dengan luar biasa. Dan kagumi banyak orang, hikmatnya luar biasa di dalam Alkitab. Tapi kita juga diberikan oleh Tuhan, ada guru-guru di sekeliling kita yang mengajar kita. Kalau saya dulu dimulai dengan guru sekolah minggu, para hamba Tuhan. Mungkin sekarang juga ada para penatua, ada para pengurus komisi wilayah yang dipakai Tuhan untuk menjadi guru kita, yang membimbing kita ke arah Kristus. Tapi bukankah mereka itu enggak sempurna? Hamba Tuhan sempurna enggak? Tak tanyai sekarang. Sempurna apa enggak? Saya sempurna enggak? Loh kok gitu Bu Lekton diguyu saya sama Bu Lekton ya. Enggak sempurna. Pak Daniel. Coba banter nanti Pak Daniel sedih loh. Enggak ya. Pak Daniel enggak sempurna. Kak Erin sempurna enggak? Ayo berani ngomong enggak sempurna. Kak Erin juga enggak sempurna. Kak Yudi, Kak Tanto, Kak Ones. Semua termasuk hamba-hamba Tuhan tingkat internasional. Enggak ada yang sempurna. Jadi kalau misalkan Anda kecewa sama kami wajar enggak? Wajar. Tapi kalau misalkan kita melihat guru-guru kita yang ada di dunia ini yang kadang gagal, kadang mengecewakan kita. Tapi jangan membuat kita akhirnya merasa, loh kok gitu, wes aku gak gereja-gerejaan. Jangan Bapak Ibu. Karena kita punya guru agung siapa? Tuhan Yesus. Guru kita pun sedang belajar kepada sang guru agung. Maka ketika kita belajar melihat sekeliling kita, melihat orang-orang yang memimpin kita, jangan membuat kita kecewa. Ya kita akan berkata, wah kok gitu saya hamba Tuhan kok gitu, penatua kok gitu, guru sekolah minggu kok gitu. Mungkin kita akan ada rasa gitu. Tapi jangan membuat kita akhirnya wes enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Oh itu bukan sikap seorang murid. Murid Kristus di dunia ini kita akan menyadari betapa terbatasnya para guru yang ada di dunia. Tetapi kepada Kristuslah sang guru agung kita mengarahkan pandangan. Terus belajar seperti dia. Sulit. Sempurna gak bisa. Kita semua mengarah kepadanya. Jemaat yang terkasih, pepatah yang kita sering kenal tuh like father like son gitu ya. Tapi juga ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya juga bingungnya pepatah kok jorok gitu ya. Tapi ternyata artinya sangat baik. Artinya adalah apa yang dilakukan oleh guru atau orang yang menjadi teladan akan ditiru dan diikuti oleh murid atau orang yang menjadi pengikut, bahkan seringkali ditiru secara berlebihan. Makanya itu kenapa gurunya itu kencing berdiri kok muridnya kok kencing berlari. Kata kacau gitu ya. Sebetulnya ini menunjukkan kepada kita ketika kita belajar hal yang baik. Yang kita teladani, yang kita tiru itu seharusnya yang proper, yang seharusnya. Bukan kita tiru dengan cara yang salah, suka-suka kita atau bahkan berlebihan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita bersyukur sekali lagi pribadi guru agung kita itu tidak punya kelemahan seperti guru-guru lause-lause hamba-hamba Tuhan yang kita miliki di dunia ini. Tetapi mari kita terus belajar mengenal Dia, mengenal Kristus. Dia yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita dan menuntun kita supaya kita hidup sesuai kehendaknya. Dia mengajarkan kepada kita firman-Nya. Siapa sih kita bisa mendengar, bisa diajar oleh Allah sendiri. Kita tidak pantas, kita tidak layak. Kita mungkin seharusnya hanya diajar oleh orang-orang bijaksana seperti orang-orang lain. Tetapi kita diajar oleh Kristus sendiri untuk menolong kita menjadi murid yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur ada orang-orang yang bersedia jadi guru kita. Saya sendiri juga bersyukur ada anak-anak yang mau jadi murid saya. Saya tahu saya juga enggak sempurna. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan itu untuk mengajar mereka mengenal Kristus dengan lebih baik. Lalu melakukan dan hidup sebagai orang Kristen sedari mereka kecil. Maka Bapak Ibu itu saya sebagai guru sekolah minggu, sebagai hamba Tuhan.
Tapi jangan pikir kalian semua lalu 4D itu tadi, lalu cuma duduk tok, nggak ngapa-ngapain, berpaku tangan, tidak. Kita semua berkewajiban yang sama, menjadi murid lalu memuridkan orang lain. Amanat agung Tuhan Yesus ini mungkin bagi kita dredeg, aku nggak iso ngajar loh. Aku tuh ngomong aja susah gitu ya. Tapi bukankah beberapa di antara Anda dulunya suruh MC ndruwedeg sampai megang mic tuh sampai gemeter gitu ya. Nah, sekarang bisa mimpin, belajar. Dulu kalau nyanyi nggak ada suaranya, sekarang mungkin lebih keras suaranya. Dulu nggak berani membawakan renungan, sekarang beberapa, contohnya Bu Agatha itu bisa membawakan renungan di Chandra Kirana. Kalau mau belajar menjadi murid yang baik, itu Tuhan akan perlengkapi kita untuk memuridkan yang lain. Dan jangan lupa di ayat 20. Tuhan Yesus tidak sekedar nyuruh, Tuhan Yesus nggak sekedar kasih perintah. Tetapi dia menyatakan janji penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Yang mau terlebih dahulu jadi murid, lalu kemudian mau memuridkan orang lain. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita menjadi murid Kristus yang baik. Lalu kita mengajak orang lain untuk belajar dari hidupnya Kristus, sama kayak kita belajar. Sekalipun kita nggak sempurna nggak apa-apa, kita mau terus belajar seperti Kristus. Mari kita juga untuk berupaya di dalam hidup kita ini untuk terus mendalami pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Kristus. Bayangkan ya Bapak Ibu, di era sekarang ini, bukankah ada banyak gereja besar-besar, bagus-bagus gedungnya, tapi isinya hanya generasi tua. Apa yang terjadi di gereja-gereja besar, nggak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri itu banyak yang seperti itu. Mereka tidak sempat memuridkan generasi di bawahnya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Lalu gereja kita jangan pikir kalau semua kita berpangku tangan, oh tenang aja nanti 20 tahun, 50 tahun lagi, jemaat GKT Kanan Kediri tetap akeh tambah akeh. Kalau nggak ada pemuritan nggak bisa. Siapa yang menjangkau banyak orang untuk Tuhan kalau nggak dimuridkan? Siapa generasi penerus kita yang bakal cinta Tuhan, yang setia melayani di masa yang mendatang kalau kita zaman sekarang nggak memuridkan mereka? Nggak bisa. Harus dimulai dari kita. Kita yang mau jadi murid, lalu mau memuridkan mereka. Sehingga di generasi yang akan datang, di masa yang akan mendatang, ada banyak generasi muda, generasi berikut di bawah kita yang tetap cinta Tuhan. Mereka diajar mengenal Tuhan, mereka diajar untuk melayani Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dan mereka juga akan melanjutkan tongkat estafet ini. Mengajar, memuridkan, melayani orang-orang di bawah mereka, generasi seterusnya. Sehingga gereja Tuhan akan terus berkesinambungan, melayani banyak orang bagi hormat dan kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk berperan aktif menjadi murid yang memuridkan sebagai apapun kita, sesederhana apapun yang bisa kita kerjakan untuk melakukan perintah Tuhan ini bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.